nggak mungkin. Dia nelpon saya, ini loh nomornya. Mana buktinya? Masih terlihat kan? Sambungan nomor teleponnya dari dia. Coba lihat, saya lihat kontak keluarnya, coba lihat. Nggak mungkin lah. Salah orang. Ini masih ngomong. Halo, halo. Loh, ini siapa? Bener kan? Salah orang itu. Halo, Maaf. Makanya, hati-hati ya, sudah ganggu kerjaan orang nih. Halo. Lu di mana lu? Gak semua urusan lu bisa selesai dengan emosi. Gimana gue gak emosi? Dari tadi lu ngerjain gue. Lu kalau ketemu sama gue habisin lu. Gue habisin lu! Si penelpon gelap ini tahu keadaan kita. Dia menyebut jaket gue warna kuning. Dia bilang dia kasihan sama tim kita semuanya yang dibohongin sama Ray. Ini seakan-akan kita dipermainkan loh. Mulai dari Andisa, mulai dari Jalut, mulai dari Pak Odang. Sampai sekarang ini. Kita nggak tahu siapa penelpon gelap ini. Dan seakan-akan kita dibola pingpong di situ. Akhirnya gue meeting sama tim. Gini deh, coba Albar, tolong antar dia ke mobil ya. Biar gue briefing dulu sama tim. Ini kali ini kita dimainin ini. Bolak-balik kita ngikutin si penelpon itu. Akhirnya nggak karuan malah. Ini nggak bisa nih kita dimainkan seperti ini. Kita seperti seakan-akan kita tidak punya arah. Kita ngikutin keinginan dia. Akhirnya kita atur strategi. Coba kita pancing si penelpon ini untuk keluar. Yuk kita gitu aja. Siap, yuk. Kita ajak klien kita sekarang ke rumah Jalut ya. Oke bro, yuk. Nah hari itu juga kita langsung ke rumahnya Jalut. Gue bilang sama klien kita Ray, ya, kita coba tanya sama Jalut lagi nih. Begitu sampai tempatnya Jalut, Jalutnya keluar. Dia bingung ngapain orang-orang datang ke sini lagi. Nah gue jelasin baik-baik, nggak perlu ribut-ribut. Karena kita minta tolong di sini. Kita jelasin maksud dan kedatangan kita di situ. Nih gue mau nanya, lu terakhir ketemu kan sama Erlin? Iya, gue ketemu. Lu bawa ini kan, Erlin? Ya ke tempatnya Pak Ondang kan? Iya, emang gue bawa ini ke tempatnya Pak Ondang sih. Nah berarti lu tahu di mana Erlin? Kalau untuk keberadaan dia ini, gue nggak tahu. Cuma gue terakhir nganterin ini ke rumah Ondang sama Elin. Karena gue kasihan, gue liat Elin selalu nangis. Dia nggak cerita? Dia nggak cerita. Sama sekali? Sama sekali dia nggak cerita. Masa lo biarin dia nangis? Masa lo nggak nanya? Ya, dia nggak cerita banyak sama gue. Berarti dia cerita kan? Dia cerita apa? Dia cuma bilang, gue ngerasa bahagia sama si Ray. Jalut merasa nggak tahu di mana Erlin. Jalut merasa dia nggak pernah menyembunyikan Erlin. Dia marah waktu Ray nuduh seperti itu. Dia nggak terima, akhirnya kita ribut lagi, berantem lagi di situ. Ini udah yang kedua kalinya gue nyamperin sama dia. Gue gak enak sama dia. Lo harus jujur sama gue. Elin ada di mana? Kan gue bilang, gue nggak tahu Elin sekarang ada di mana. Elin ada di mana? Lo ngaku nggak? Kayaknya lu ngajak gue lagi sini lo. Gue nggak tahu. Udah. Telepon. Gue nggak bohong. Udah. Ribut aja kayak anak kecil, nggak ada jawabannya, percuma kan? Siapa jawabannya? Lu bener nggak tahu? Gue nggak tahu Elin sekarang. Dia udah nggak tahu loh. Pas kita bahas masalah Jalut sama Ray ini, tiba-tiba penelpon gelap ini nelpon lagi. Di situ langsung tim kita nyebar. Mana? Itu dia orangnya. Lu. Diri lu. Pegang. Udah. Mereka kabur. Diri lu. Astagfirullahaladzim. Maksud lu apa? Lu selama ini ya? Ngapain lu kayak gini? Lu mainin adik gue. Dia tau rada lu. Mainin apa? Gue gak pernah mainin adek lu. Gue tuh sayang sama dia. Lu sisain adik gue. Sekarang di mana Erlin? Sekarang di mana? Ada di kos-kosan.
Kos-kosan mana? Kos-kosan temennya. Temennya di mana? Temennya banyak. Lu nggak usah berlibat ya? Jalan Bangka nomor 8. Lu ngapain? Lu ngapain ngelakuin ini semua, hah? Lu tanya Merlin. Gue itu sayang sama adik gue. Gara-gara lu, adik gue jadi hancur. Maksud lu apa? Udah. Udah. Lu gak ada diri! Lu jangan sembarangan ya. Udah, mending kita langsung ketemu sama Erlin aja. Udah, biar jelas semuanya. Bar, ini bawa bang. Udah itu biar. Lepasin gue. Iya, lepasin gue. Lu udah ngerjain kita tau gak? Ayo, Lo ikut kita. yuk langsung aja ke Jalan Bangka yuk. Bang Sultan nunjukkan sebuah kontrakan di situ dan katanya itu adalah rumahnya Elin. Itu tempatnya. Buru-buru klien kita Ray ini buru-buru lari diketok pintunya dan ternyata yang ngebuka pintunya adalah Assalamualaikum. Elin. Elin. Assalamualaikum. Kamu kemana aja, Lin? Aku tuh kangen banget sama kamu, tahu nggak? Kamu bohong. Maksud kamu apa? Aku mau kita pulang sekarang juga. Ayo sayang, aku udah nyariin kamu kemana-mana. Lepasin aku. Elin membongkar semuanya. Elin memberitahu semuanya bahwa selama ini Elin tidak nyaman sama yang namanya. Aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu semuanya. Kamu tahu apa? Sekarang kamu kesini untuk apa? Karena dari sekarang kamu cari aku. Ya aku jemput kamu sayang. Aku mau kita pulang. Aku tuh nggak bisa tanpa kamu. Aku sayang banget sama kamu, tahu nggak? Bohong. Kamu tuh orang yang pemalas. Kamu gak pernah mau cari kerja. Kerjaan kamu cuma nongkrong terus sama temen kamu. Kamu habisin semua uang-uang itu. Demi nyenengin diri kamu sendiri. Aku mau kita pulang. Kamu tuh gak pernah sayang sama aku. Takkan pernah kisah ini kan terjadi bila cinta ini tak pernah kau hianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau sakiti aku. Kamu bohong. Selama ini kamu selalu bohongin aku, Ren. Cincin pernikahan kita aja sampai kamu jual. Kamu apakan uang itu? Kamu cuma murah-murah sama teman kamu. Nggak ada sayang. Kan aku beliin buat beras buat makanan kita sehari-hari. Kamu bohong. Kamu cuma pentingin teman-teman kamu. Kamu lebih mikirin diri kamu sendiri. Kamu cari kesenangan di luar sana, gak pernah mikirin aku. Apa kurangnya aku sama kamu? Di saat Ray sama Elin ini berdebat mereka, ya. Di saat Elin ini nggak suka Ray ada di sini, bahkan disuruh Ray itu pergi. Tiba-tiba, Ray, kamu ngaku aja. Ya deh, Maksudnya apa sih? ngomong Ray sama aku, kamu ngomong. Ray, mbaknya Kamu ini. jahat banget, Ngaku Ray. aja sama dia, ngaku aja. Siapa dia ini coba? Selingkuhan kamu kan? Dia udah jujur semuanya sama aku, tapi kamu gak mau ngomong. Semuanya. Sekarang jujur deh sama dia apa? Dan akhirnya kebongkar semua. Astagfirullah. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya. Mudah-mudahan episode kita kali ini bisa membuat buat kita semuanya. Ya, cinta itu tidak pernah bisa dipaksakan. Cinta itu tidak pernah bisa ya, disakiti. Tapi cinta itu bisa diajak dengan ikhlas dan tulus. Dan insya Allah dengan ketulisan hati, dengan ketetapan hati, insya Allah kita bisa mendapatkan cinta dan bisa mendapatkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.